Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah. Betapa dahsyat dan mengerikannya bila kami jauh daripadamu. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi ketika kita tidak setia juga kepadanya. Kita tidak dilindungi olehnya. Atau bukan kita tidak dilindungi, tapi kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dibuang, dihina, disiksa, dipermalukan. Bantu kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, ketika kita membaca bacaan pertama, ada perasaan yang mengerikan. Bangsa Israel berkali-kali diserang, diserbu, dihina, diajak, dihancurkan. Gereja sinagoga luar biasa. Raja dibunuh, matanya dicelikkan, anak-anaknya dipenggal kepala di depan mata mereka, dibuang, diangkat. Semua kehancuran bangsa Israel. Karena ketidaktaatan kepada Allah, kepada Yahweh. Penderitaan seperti itu, salib seperti itu bukan karena memang kehendak Tuhan, tapi karena kita sendiri, karena kita menjauh dari Tuhan. Tidak ada benteng perlindungan ketika kita menjauh dari Tuhan. Kita mudah digoda, dihancurkan, dihina, diejek, diperlakukan keji, mengerikan. Kalau kita jauh dari Tuhan. Maka tidak ada cara lain kecuali menjadikan Tuhan segala-galanya bagi kita. Tidak ada cara lain kecuali bahwa kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Lihatlah bangsa Israel berkali-kali ya kekeras kepalaan mereka mengalami itu. Penderitaan karena perbuatan mereka sendiri. Salib karena perbuatan mereka sendiri. Dan kalau kita baca tadi dalam kitab Raja-Raja itu, bagaimana bangsa Israel ya, matanya dicelikkan raja, diangkut ke Babel dengan penderitaan yang mengerikan, tangan diborgol, tentara-tentara semua dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Mari saudara, itulah mungkin gambaran kalau kita menjauh dari Tuhan. Dan itu bukan terjadi nanti pada waktu akhir hidup kita, selama kita masih hidup pun bisa terjadi demikian. Saudara, mari kita bersandar hanya kepada Tuhan. Dan hari ini Yesus juga menyembuhkan sakit yang mengerikan. Sakit kusta. Siapa yang tidak pernah melihat kusta? Kalau melihat sendiri dengan mata sendiri, betapa mengerikan. Mata ya, rusak, wajah rusak, bibir rusak, jari-jari terpotong-potong, jari kaki, jari tangan. Kusta. Tanda kutukan dari Tuhan menurut bangsa Israel. Meskipun sekarang tidak lagi demikian karena kekurangan gizi. Orang yang kekurangan gizi, daya imun tubuhnya menjadi lemah sehingga mudah terserang, mudah tersangkut, dan mudah hancur. Itu karena kusta. Ya, dan kalau kita melihat sedih, mengerikan, menyedihkan. Ya, sekali lagi menyedihkan, mengerikan. Tapi Yesus mau menyembuhkan, mau memulihkan ya, situasi penderitaan hidup yang seperti itu. Saudara, itulah Yesus, itulah Tuhan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak bisa diperbarui, diperbaiki oleh Tuhan. Semoga kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Kita mau apa? Aku mau sembuh. Aku mau dibebaskan dari segala macam derita. Aku mau mengalami bahagian kekal, keabadian. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kau mau apa?
Jangan mencari dan meminta sesuatu yang sepertinya tidak sangat penting bagi kita. Tapi yang penting, aku mau disembuhkan. Aku mau dibebaskan dari berbagai macam hal. Ya, semoga Tuhan ya, dibebaskan dari segala hal yang membuat kita menderita. Semoga Tuhan memberkati kita, membuat kita semakin kuat teguh dalam penghayatan kita mengikuti Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.